sebagian atau semua siswa dapat. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan hanya kelas 10 dan 11. Kelas 12 sudah tidak dapat karena dianggap sudah kompeten atau sudah sehat. Informasi kurikulum mata pelajaran, muatan peminatan kejuruan dari masing-masing bidang keahlian. Itu mata pelajaran, itu semuanya ini kelas 10 mendapatkan namanya simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital. Itu kelas 10, yang kedua fisika juga kelas 10, yang ketiga kimia juga kelas 10 dapatkan ini. Target capaian kompetensi mata pelajaran atau mapel untuk muatan peminatan kejuruan. Ini kalau anak saya sekolah di Dinamika SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, kelas 10 mempelajari apa sih kalau jurusan listrik, jurusan mesin dan yang lain. Kami jelaskan bahwa untuk teknik instalasi tenaga listrik kelas 10 itu mempelajari yang pertama gambar teknik listrik. Itu di lab, alhamdulillah sekarang sudah ada lab. Insya Allah nanti kalau udah tatap muka atau luring, nanti anak-anak akan mendapatkan pembelajaran bisa membaca gambar. Kalau yang dulu dilakukan itu secara manual, sekarang bisa dilakukan menggunakan AutoCAD atau menggunakan komputer. Jadi anak-anak apabila di rumah nanti memiliki laptop, bisa diinstal di sini untuk program AutoCAD, CAD/CAM dan yang lain-lain. Dasar listrik dan elektronika, pekerjaan dasar elektronika itu praktek ada di gedung C. Itu selama yang sudah dilakukan itu pagi dan siang, nanti sekelas akan dibelah menjadi 2. Teknik instalasi listrik masih ini untuk kelas 11 dan 12 yang dipelajari atau mata pelajarannya instalasi penerangan listrik, instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, produk kreatif dan kewirausahaan, praktek kejuruan. Nah ini target pencapaian kompetensinya, nanti anak-anak memahami serta terampil dalam instalasi penerangan listrik, tenaga listrik, serta motor listrik, memahami dan mempraktekkan konsep kreatif dalam kewirausahaan. Ini kejuruan C2-nya untuk teknik pemesinan. Untuk teknik pemesinan, gambar teknik mesin. Ini anak-anak bisa membaca dan menggambar teknik mesin secara manual maupun AutoCAD sama. Basicnya semuanya dapat. Dasar pekerjaan teknik mesin ini praktek. Dasar perancangan teknik mesin, ini memahami serta terampil mempraktekkan pekerjaan dan dasar perancangan teknik mesin. Ini untuk jurusan teknik mesin. Yang kelas 11 dan kelas 12 yang dipelajari, ini adalah gambar teknik manufacturing. Tingkatannya memahami, kalau tadi baru dasar-dasar, di sini memahami serta terampil dalam membaca dan menggambar teknik manufaktur menggunakan program aplikasi khusus, mau CAD/CAM dan yang lain-lain. Karena program makin tiap tahun selalu berkembang terus. Teknik pemesinan bubut, teknik mesin fresh, teknik pemesinan gerenda, teknik pemesinan NC dan CNC dan CAM. Ini memahami serta terampil dalam menggunakan mesin bubut fresh, gerenda, serta CNC, dan alhamdulillah di teknik bengkel teknik mesin yang ada di gedung C, kita sudah mempunyai CNC milling dan CNC bubut. Produk kreatif dan kewirausahaan, praktek kejuruan. Ini memahami dan mempraktekkan konsep kreatif dalam wirausaha. Ini untuk jurusan teknik pemesinan. Untuk kendaraan ringan, ini yang dari tahun ke tahun peminatnya cukup banyak. Kelas 10 sekarang alhamdulillah ada 5 kelas teknik kendaraan ringan atau teknik kendaraan ringan otomotif. Yang dipelajari di kelas 10 adalah gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, ini praktek. Ini anak-anak gambar teknik otomotif akan bisa menggambar dan otomotif secara manual maupun AutoCAD.
memahami serta terampil mempraktekkan pekerjaan dan dasar perancangan teknik mesin. Untuk kelas 11 dan 12-nya, yang pertama pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan. Yang ketiga, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang keempat, produk kreatif dan kewirausahaan. Yang kelima, praktek kejuruan. Ini anak-anak akan memahami serta terampil dalam pemeliharaan mesin kendaraan, sasis dan pemindahan tenaga serta kelistrikan pada kendaraan. Yang prakteknya memahami dan mempraktekkan konsep kreatif dalam kewirausahaan. Ini teknik komputer jaringan yang alhamdulillah juga sekarang 5 kelas. Yang kelas 12 ada 6 kelas. Yang kelas 11 ada 5, kelas 10 ada 5 kelas. Ini sistem komputer, ini praktek, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, desain grafis, ini praktek juga. Ini anak-anak akan target pencapaian kompetensinya bisa membaca diagram dan merakit komputer. Yang kedua, memahami serta terampil dalam jaringan dasar, pemrograman dasar, serta desain grafis sederhana. Untuk kelas 11 dan 12-nya, ini anak-anak teknologi jaringan berbasis luas, ini kelas 11, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, produk kreatif dan kewirausahaan, serta praktek kejuruan kelas 10, 11, 12. Ini target pencapaian kompetensinya adalah memahami serta terampil dalam implementasi teknologi UAN, administrasi infrastruktur dan sistem jaringan serta teknologi layanan jaringan, memahami dan mempraktekkan konsep kreatif dalam wirausaha. Agenda akademik ini akan disambung oleh Pak Purwanto, partner saya dan yang lebih paham. Silakan. Ya, terima kasih Pak Soekarno yang telah memaparkan berbagai macam standar pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Tadi sudah disampaikan semuanya dari kelas 10, 11 hingga kelas 12. Mulai dari apa yang dipelajari, lalu kemudian apa target pencapaian yang akan diharapkan dari awal kelas 10 sampai nanti akhir studi di kelas 12. Nah, kemudian saya izin melanjutkan untuk informasi akademik dan agenda akademik berikutnya. Ya. Di semester ganjil ini ada beberapa agenda penting yang ini kami rangkum beberapa saja yang menjadi salah satu program sesuai dengan apa yang telah kita programkan, rencanakan, dan agendakan dari awal sebelum pembelajaran kita mulai. Yang pertama, KBM PJJ kita masih daring, lanjut sampai kebijakan terbaru nanti diberikan oleh dinas maupun oleh pemerintah daerah dan atau pusat. Kemudian dalam waktu dekat ini, insya Allah di akhir Agustus ini, kita akan melaksanakan yang namanya asesmen nasional. Dan asesmen nasional ini adalah dikhususkan kepada kelas 11 memang. Jadi nanti kalian ini yang kelas 10 sekarang nanti akan melaksanakan atau diikutkan untuk asesmen nasional nanti di kelas 11. Nah, nanti kalian persiapan dari sekarang. Dan asesmen nasional ini pesertanya terbatas dan dipilih langsung dari kementerian. Jadi bukan sekolah yang mengajukan, bukan sekolah yang memilih, tapi langsung dipilih dari Kementerian Pendidikan yang jumlahnya 45 orang dan 45 siswa untuk kita di SMK Dinamika 1 ini di tahun 2021. Jadi mewakili seluruh siswa kelas 11. Kemudian di 3 bulan atau 2 bulan mendatang kita akan masuk ke pertengahan semester. Nah, kita akan melaksanakan penilaian tengah semester kurang lebih di akhir September atau selambat-lambatnya awal Oktober 2021. Nah, sehingga
tidak lama lagi kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, oleh karena itu